Tapi kemudian banyak yang mengganggu dia. Lalu kemudian dia menjalin kerjasama baik dengan masyarakat sekitar yang membantu menolong dia aman. Seorang laki-laki bernama Kia Jaga. Kia Jaga adalah orang Dayak. Dan kemudian Gusti Lekar menikah dan istrinya adalah seorang perempuan Dayak. Dan sampai hari ini yang berada di depan kita adalah keturunannya yang ke-14. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi nanti kalau ada orang nanya, memang kalau sedang panas-panas ini susah ngingatnya memang. Cerita saya tadi dari mulai penambahan di kiri sampai kepada anaknya Maulana Muhammad Syarifuddin, sampai kepada anaknya Gusti Lekar, sampai dia diaman dijaga oleh Kiai Jaga, sampai kepada raja yang ke-14. Insya Allah kalau ini kita jaga, kita ceritakan ke anak-anak kita. Ibu-ibu mesti cerita begini, Bu. Siap ibu-ibu? Jangan ibu cerita Wonder Woman, Spiderman, Upin Ipin yang kabarnya sudah meninggal, kuburnya baru ditemukan. Ustaz Somad bisa datang ke tempat yang cantik dan indah ini. Apakah ini hanya kerja satu orang atau kerja sama? Kerja sama, beramai-ramai. Anak-anak muda mengawal Ustaz Somad dari kanan dan kiri, dikawalnya semua. Bayangkan kalau tak ada anak muda yang mengawal. Sampai kemari tinggal kolor. Mohon maaf keceplosan pula. Bayangkan orang seramai ini menari, Ustaz, Ustaz, gitu. Tangan pun copot lepas. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Begitu keluar tadi dari istana, saya angkat tangan. Untuk apa Ustaz angkat? Mohon maaf karena tidak bisa menyalami satu-satu. Kita masih dalam situasi COVID-19. Mana COVID kok nggak ada? Dia memang di awal tahun nggak ada. Nanti udah mau Idul Fitri baru datang. Makanya pakai masker. Ustaz sendiri nggak pakai masker. Nih, kemana-mana saya bawa. Asal nampak saya ada COVID. Nih, saya pakai. Kenapa nggak Ustaz pakai di sini? Sekarang kita praktekkan gimana kalau ceramah pakai masker. Balik saya dari sini ditanya orang, bapak, anak-anak ditanya, apa kata Ustaz tadi? Entah macam kumur-kumur aja dia. Jelas? Bukan saya tak pakai masker. Kita tetap ikut protokol kesehatan, jaga jarak di antara kita, seperti jarak dan antara aku dan kamu. Ada kesultanan namanya Kesultanan Matan. Apa namanya? Matan. Nama sultannya, nama rajanya Penembahan Dikiri. Siapa namanya? Penembahan Dikiri. Penembahan Dikiri punya anak laki-laki calon raja kalau dia meninggal, putra mahkota. Namanya Maulana Muhammad Syarifuddin. Bagi yang hamil kasih nama anak ini bagus. Maulana Muhammad Syarifuddin. Maulana pemimpin kami Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Syarif mulia, din, dia akan menjadi orang yang memuliakan agama, dan agama menjadi mulia karena raja. Amin. Dia yang akan menggantikan raja di Matan untuk menggantikan ayahnya. Dia punya adik laki-laki namanya Gusti Lekar. Siapa namanya? Gusti Lekar. Gusti Lekar ditugaskan untuk bertugas ke suatu daerah di bawah Kesultanan Matan. Daerah itu belum punya nama. Nanti dia akan menjadi tempat yang besar. Besar Tai An kota. Tayan kota yang besar. Mana dia sekarang? Lalu datanglah Gusti Lekar membuka kerajaan baru, maka dialah menjadi raja di Tayan
Dialah raja yang pertama bernama Gusti Lekar. Tapi kemudian banyak yang mengganggu dia. Lalu kemudian dia menjalin kerjasama baik dengan masyarakat sekitar yang membantu menolong dia aman. Seorang laki-laki bernama Kia Jaga. Kia Jaga adalah orang Dayak. Dan kemudian Gusti Lekar menikah dan istrinya adalah seorang perempuan Dayak. Dan sampai hari ini yang berada di depan kita adalah keturunannya yang ke-14. Bisa diingat? Nanti masuk UAS, ujian akhir semester. Sudah dapat jawabannya? Belum. Apa hubungannya dengan Abdul Somad? Abdul Somad mendapat gelar Kai Jaga Mangku Dilaga, gelar kehormatan dari Kesultanan Matan untuk alim ulama yang mengajar agama. Gelar itu saya tempel di dinding rumah saya besar-besar. Kai Jaga Mangku Dilaga dari Kesultanan Matan, lengkap dengan cincin yang besar berasal dari batu berwarna ungu. Tak saya pakai karena terlalu besar. Jadi saya bagian dari keluarga Kesultanan Matan datang ke Kerajaan Tayan adalah dua keluarga yang datang bersilaturahim. Kalau ada orang datang bersilaturahim, apakah perlu mengurus surat ke Kapolres? Perlu, karena orang ramai. Jadi sebetulnya kalau saya datang biasa-biasa saja, karena seorang keluarga sedang datang. Ulama, ustadz, Kai Jaga Mangku Dilaga dari Matan datang menemui raja yang ke-14, ingin bersilaturahim, ingin berjumpa, ingin memohon barokah, ingin menebarkan kebaikan. Tapi karena orang ramai datang, akhirnya mengurus surat ke Kapolres, ke Danramil, akhirnya menjadi ramai. Jelas? Masya Allah, tabarakallah. Ini saya pertama kali kemarin. Pertama kali. Tapi sepertinya kita begitu dekat hubungan. Dalam hati jamaah, ustaz aja kepedean. Kalau ada tablik akbar malam-malam jam 8, jam 9 ramai, biasa. Iya kan? Kalau ada tablik akbar di hotel pakai AC, ramai, biasa. Kalau ada tablik akbar di masjid, ramai, biasa. Tapi tablik akbar panas terik, menggigit, berpeluh, berkeringat, bukan sebesar jagung, sebesar duku. Bisa pula jamaah seramai ini. Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, ada saudaramu namanya Kerajaan Tayan. Kalau datang kau ke sana, mereka akan menyambutmu, padahal tak ada pembagian sembako. Apakah ini di absen? Ada di absen. Apa ada raja mengatakan, nanti kalau Ustaz Somad datang, tolong kalian datang, kalau tidak aku sebagai raja malu. Ada dipaksa untuk datang ini. Semua yang datang ini melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Suami-suaminya soleh-soleh semua. Amin. Bang, aku pergi ya acara pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah, pergi. Abang tak ikut, aku mau main gaplek dulu. Mudah-mudahan suaminya taubat hijrah. Dibukakan Allah pintu hatinya. Udah kita doakan tak juga mau sholat, dibukakan Allah liang lahat. Jangan kalian aminkan. Kalau kalian aminkan mati lakinya, mau kalian gantikan. Ustaz Somad sudah tausiah di Kerajaan Al-Gadriyah. Ustaz Somad sudah tausiah di Kerajaan Matan. Hari ini di Kerajaan Tayan. Masih ada 6 kerajaan, 7, 8 kerajaan lagi yang mau didatangi. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Apa tujuan Abdul Somad datang ini? Supaya anak-anak kita yang SMP, yang SMA, yang S1 tahu sejarah bangsanya. Jangan sampai nanti kalau dia ditanya, kau dari mana? Dari Tayan. Apa artinya? Entah. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu sejarah jati diri bangsanya. Kita adalah bangsa yang besar, dihormati, punya kerajaan. Kau dari mana? Dari Tayan, punya kerajaan, masih tegak berdiri. Saya banyak juga tempat saya kunjungi. Pas jumpa
Di sini ada kerajaan Islam, Pak. Ada. Mana kerajaannya? Sudah jadi ruku. Di sini kerajaan Islam, Pak. Iya. Ada rajanya. Sudah punah. Tapi Tayan, alhamdulillah, saya masuk ke dalam, sholat, melihat. Saya berdoa kepada Allah supaya kerajaan ini, istana ini kekal abadi sampai hari kiamat. Supaya apa? Panjang umur, sehat badan. Anak saya akan datang jalan-jalan kemari dan ditengoknya ada tapak kaki Abdul Somad di sini. Lama sudah saya bertausiah. Banyak tempat sudah saya datangi, belum pernah ada yang tapak kaki saya dicetak, baru di Tayan ini. Begitu masuk disediakan, sampai di pintu diberikan beras bercampur kunyit, ditabur-taburkan. Di Aceh pun begitu juga, namanya pesejuk. Apa namanya? Pesejuk. Di bumi Melayu, Delhi, Sumatera Utara pun begitu juga, namanya tepung tawar. Ternyata di Tayan, jauh terbang dari Pekanbaru 1 jam 40 menit ke Jakarta. Dari Jakarta transit ke Pontianak, dari Pontianak ke Tayan. Tradisi yang sama masih terjaga, tapi kaki dicetak pakai semen baru tadi. Andai aku mati meninggal dunia, anakku cucuku tak tahu berapa ukuran kakiku, karena sepatuku sudah lapuk semuanya. Kalau mereka ingin mengukur bagaimana agaknya panjang kaki ayah kami, datuk kami, mereka akan datang ke kerajaan Tayan untuk menengok cetakan tapak kaki. Tadi pas lagi duduk di dalam baru saya terpikir, nanti kalau pulang ke rumahku beli semen, cetak kaki ini, supaya anak-anak cucuku tahu nomor berapa sepatu atuk kami. Saya memang badan saya kecil, tapi kaki saya besar. Sepatu nomor 42. Mana tahu ada yang mau ngasih, saya kasih tahu. Anak raja memakan rambai. Rambai dimakan di waktu siang. Ibu-ibu di belakang jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Saya hanya ingin bercerita supaya anak-anak kita tidak kehilangan jati dirinya dan mudah diadu domba. Antara kerajaan Matan dengan saudara kita Dayak adalah bersama-sama membangun negeri ini. Dari dulu, tahun berapa? 1450. Sekarang tahun berapa? 2022. Bukan persaudaraan yang sebentar. Dari 1450 2022 berapa itu Pak Ustadz? Pokoknya banyak lah. 500 tahun, 5 abad lamanya persaudaraan ini. Dan sekarang Raja Matan berdaulat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu kita memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno Hatta 17 Agustus 1945 dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan kerajaan Matan, kerajaan Tayan menggabungkan diri, dan sekarang ada 11 kerajaan dan kesultanan di Kalimantan Barat, semuanya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan antar umat Islam jangan dipecah belah karena ormas, karena perbedaan mazhab, karena kunut nggak kunut, karena usoli nggak usoli, karena sayyidina nggak sayyidina. Selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi ada persaudaraan antar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada saudara kita yang tak seagama dengan kita, yang berbeda akidah dengan kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Urusan agama dia untuk dia, tak usah kita ganggu-ganggu. Urusan agama kita untuk kita. Betul. Kenapa kita ganggu? Tidak perlu kita ajak dia untuk sholat ke tempat kita. Kau beda agama, kita toleransi, ayo kau sholat tempat aku. Kata dia, aku takut. Kenapa? Nanti sendalku hilang. Tidak perlu.
Tapi kalau dalam hal bermuamalah, bertetangga, dekat rumah, maka kita sangat diperintahkan untuk bekerja sama. Ummi matat, emak saya tak Islam. Ummi qadimat, dia datang, dia tak Islam. Masya Allah, Spiderman sudah naik. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya ceramah, baru ditayanglah Spiderman datang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tolong yang anak-anak yang nangis minta ganti, belikan, kasihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan ceramah saya. Jaga persatu. Tidak ada yang bisa kerja sendiri seperti Spiderman. Langsung jadi. Dia harus bekerja sama. Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak Polri dan TNI Polri semua yang sudah mengawal kita semua pada acara ini. Mereka sibuk menjaga perbatasan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Masih sempat datang untuk mengawal. Mereka dapat dua-duanya. Pahalanya dapat dan gajinya mengalir. Insya Allah berkah anaknya soleh dan solehah. Nih yang memasang-masang tenda, yang mengikat-ikat ini, bayangkan mereka berjasa, tidak ada tampil ke atas, tak dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang mengikat-ikat tali. Tak ada. Yang memayungi saya tadi, dipasangkannya payung untuk saya dengan raja. Kalau raja pakai payung layak, beliau adalah keturunan raja yang ke-14, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Abdul Somad, manusia biasa, diberi juga payung. Saya pun pura-pura berwibawa. Dalam hati saya, kau pikir kaleng-kaleng. Ceritalah tentang anak bangsa kita. Sebab kalau tidak tahu dia akan kehilangan jati diri. Abdul Somad memangnya ingat silsilahnya? Ya, Abdul Somad. Nama ayahnya Bakhtiar. Nama kakeknya Yahya. Di atas itu lagi Ahmad Syah. Ahmad salah satu nama Nabi Muhammad. Syah artinya raja. Ahmad Syah, raja yang terpuji. Apakah Ustaz anak raja? Enggak, namanya aja. Dari pihak ibu Abdul Somad, nama ibunya Hajar Rohana, anak dari Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya ayah Nahoda Alam, punya ayah Nahoda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batua dari Pagaruyung Minangkabau. Banyak orang sekarang tak tahu siapa nama bapakmu. Entah, aku dari Tabung. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenali sejarah bangsa kita. Dari mulai raja yang pertama sampai raja yang keempat. Raja yang pertama bernama, masih ingat siapa namanya tadi? Gusti Lekar. Itu Islam apa tak Islam? Nama abangnya Maulana Muhammad Syarifuddin. Maulana Syarifuddin Islam apa tak Islam? 14 sampai ke bawah Islam masih terjaga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi walaupun dia Islam, apakah dia datang kemari membawa pedang, dipancungnya kepala orang yang tak Islam? Asal tidak seagama, tidak menyembah Allah, halal darahnya, pancung kepalanya? Tidak. Dia datang dengan persahabatan. Dengan persahabatan dengan Ki Jaga, dengan pernikahan, menikahi anak gadis dari saudara-saudara kita dari suku Dayak. Akhirnya terjadilah peradaban yang damai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ada orang yang datang ingin mengadu domba, memecah belah, apakah kita terima? Tidak, karena kita mengerti sejarah bangsa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang menyatukan kita adalah majlis ilmu. Kalau ada habaib datang buat maulid, datang apa tak datang? Datang. Kalau ada para habaib datang maulid Isra Mi'raj nuzul Quran halal bihalal, datang apa tak datang? Datang. Adapun orang yang memecah belah, saling menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, tak usah dilawan. Kalau dia bilang maulid bid'ah, tak usah dilawan, buat aja maulid.
Terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Isra Mi'raj, bid'ah. Nuzul Quran, bid'ah. Tahun baru Hijrah, bid'ah. Malam 17 Ramadan, bid'ah. Tarawih, bid'ah. Qunut subuh, bid'ah. Tak usah dilawan, karena masing-masing punya kitab. Capek kalau mau dilawan. Kalau mau dilawan dengan suara, capek, karena mikrofon dia lebih kuat. Kalau mau dilawan pakai medsos, capek, karena duit dia lebih banyak. Lalu bagaimana? Terus aja maulid, terus aja Isra Mi'raj, terus aja nuzul Quran, terus aja halal bihalal. Sampai akhirnya dia bilang, bid'ah. Mati. Tidak usah dilawan, karena juga sama-sama saudara kita. Walaupun dia membid'ahkan kita, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kau masuk neraka, yang maulid Nabi masuk neraka, yang Isra Mi'raj masuk neraka. Senyum aja. Memang neraka punya bapak kau. Masih sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah dia. La tanaza'u, jangan kelahi. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Awalnya semangat, mau ikut pengajian Ustaz Somad, tapi begitu sampai ke tempat pengajian, rupanya ada kawan tempat bertengkar. Takbir. Dan kuat lagi kan ada kawan bertengkar. Mau sholat ke masjid, kiblatnya sama. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya sama. Qul huwallahu ahad. Nabinya sama. Muhammadur Rasulullah. Tapi karena hati bertengkar, masuk ke masjid, nengok mana musuh. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Pas pula imamnya musuh, balik ke rumah. Sholat Jumat, tengok pula khotibnya musuh, balik ke rumah. Hancur kita. Maka kita jaga persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kepanasan tak usah risau. Nanti habis pengajian ini kita baca doa. Habis baca doa tak juga dingin, langsung masuk ke sungai. Yang kedua, ada bukti kerajaan. Apa beda raja dengan kesultanan? Dulu orang yang memimpin itu di India disebut Raj, Maharaj. Maka kita menyebutnya raja. Ketika yang datang pertama kali saudara-saudara kita dari India menebarkan peradaban, kerajaan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan Majapahit di Jawa, maka pemimpin-pemimpin itu disebut dengan raja. Lalu ketika Islam datang, berubah nama dari raja menjadi sultan. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Sekarang sudah berubah. Orang kalau mobilnya bagus dipanggil sultan. Orang kalau duitnya banyak dipanggil sultan. Padahal hutang kredit di bank. Memamerkan kekayaan. Padahal dia pun sendiri dililit hutang. Bukanlah sultan. Sultan diambil dari kata sultan. Sultan artinya punya kekuasaan. Terserah, mau pakai kerajaan dipimpin oleh raja, mau pakai kesultanan dipimpin oleh sultan. Mereka merubah nama menjadi nama yang baik. Di antara nama yang dirubah adalah Maulana Muhammad Syarifuddin. Dan tradisi-tradisi pun berubah. Kalau ada kerajaan, setiap ada kerajaan pasti ada masjid, bukan Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno jangan tuh. Masjid. Saya pergi ke Sumatera Utara. Nama provinsinya Sumatera Utara. Ibu kotanya Medan. Ada istana Melayu namanya Istana Maimun. Apa namanya? Istana Maimun. Di sampingnya ada masjid namanya Masjid Al-Masun. Saya pergi ke Riau. Kerajaan namanya Siak, ada istananya Siak Sri Indrapura di tepi sungai. Tempat berwuduknya langsung turun ke sungai. Namanya Masjid Shahabuddin. Apa namanya masjidnya? Shahabuddin. Saya pergi ke Pulau Penyengat, ada istananya dan itu adalah hadiah seorang raja untuk istrinya. Dan ada pula masjid yang cantik, megah, tegak berdiri, dibuat dari putih telur ayam. Saking kayanya sultan, banyak duitnya, semen itu dicampur dengan putih telur ayam.
Orang kita nanyanya bukan berapa telur ayamnya, yang ditanya kuningnya mana. Kuat semennya, tidak dengan air, masjidnya tegak berdiri. Dari pengalaman saya berkeliling, setiap ada kerajaan kesultanan pasti ada masjid. Raja boleh berganti dari kerajaan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dari rezim Orde Lama mengganti jadi rezim Orde Baru, 32 tahun lamanya. Berakhir masuk reformasi, politik berubah, kerajaan bertukar, kekuasaan berganti, tapi ada yang tidak berganti, dia adalah masjid. Raja-raja Tayan membangun kesultanan kerajaannya, tapi tidak pernah melupakan agama. Inilah yang akan kekal abadi. Kira-kira orang Tayan ini bacaan Qurannya hebat apa tak hebat? Anak kecil, berapa lah umur anak tadi? Hah? 11 tahun? Mana dia ada di situ? 11 tahun. Kenapa anak kecil yang disuruh mengaji tadi? Orang Tayan mau kasih tahu Ustaz Abdul Somad. Hai Ustaz Abdul Somad, di Tayan anak kecil aja begitu mantapnya ngaji, apalagi yang tua-tua, iya kan? Anak kecil. Terkejut saya mendengar suaranya melengking. Saya tengok, Masya Allah masih kecil. Dalam pikiran saya, luar biasa Tayan ini. Sekecil itu aja hebat ngaji, apalagi yang ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau anak kita dipuji begitu, anaknya tadi pandai ngaji ya, Allahu Akbar. Artinya anak ini kecil, yang besar tuh Allah. Rumah ibu besar ya, Allahu Akbar. Gitu. Ini ada orang sekarang dipuji, rumahnya bagus ya. Iyalah, kami kan punya tuyul. Anaknya ganteng ya, siapa lugu bapaknya. Anak ibu cantik ya, buah jatuh tidak jauh dari pohon, kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Jangan balikkan ke diri sendiri, balikkan kepada Allah. Makanya kalau dipuji, Allahu Akbar. Yang kami hormati, guru besar kami, Ustadz Abdul Somad. Dalam hati saya, gimana besar sekecil ini ya? Kepala besar, nomor peci 10. Bisa pula Raja Tayan tahu ukuran kepala saya. Nomor 10. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya kalau diumumkan, kalau mana tahu ada kerajaan lain mau ngasih peci, tahu dia nomor. Tapi yang namanya peci dan sorban itu tak lama bertahan sama saya. Kalau saya ceramah diminta orang, Ustaz pecinya bagus, pecinya bagus. Tapi kalau bertulis tak saya kasih. Karena ini untuk kenang-kenangan. Keraton Pakunegara Tayan. Semua yang bertulis-tulis simpan di rumah, supaya nanti anak cucu saya menengok, ditengoknya. Oh, atuk kami pernah sampai ke Tayan. Oh, datanglah mereka kemari ke Tayan, ditengoknya, ditanyanya, di mana dulu kakek kami tausiah? Di sini. Mudah-mudahan ini tidak berubah jadi ruku. Khawatir saya, cemas saya. Karena di beberapa tempat daerah tak terjaga, tak terpelihara lagi. Hanyut manusia ini karena dunia. Maka insya Allah terjadilah silaturahim kita sampai hari kiamat. Bersama di Tayan, bersama di surga Jannatul Firdaus. Bahwa kita tidak pernah berpisah. Ustaz kan nanti akan pulang. Betul. Besok pengajian terakhir di Mujahidin Pontianak. Dan setelah itu saya pun akan pulang ke Jakarta, lanjut ke Pekanbaru, istirahat sejenak, pergi ke Batam. Habis itu tak ingat jadwal tahap apa lagi. Pergi ke Bintan, Masya Allah, Tanjung Pinang, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Kapan Ustaz berhenti? Sampai malaikat maut datang. Hai Abdul Somad, tugas kau di dunia sudah selesai, ke Matan kau sudah, ke Bintan kau sudah, ke Tayan kau sudah. Sekarang masanya kau balik. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau datang berita ke Tayan Abdul Somad meninggal di Pekanbaru, maukah Bapak Ibu mengirimkan doa dan Al-Fatihah? Selesai. Apalagi yang mau diharapkan hidup ini? Betul? Jangan sampai orang lewat di makam kita bukan mengucapkan salam. Ini makam si Anu, mampus. Walaupun Bapak tak sampai ke Riau karena jarak jauh, saya yakin dan percaya Bapak pasti akan mengatakan, Allahumma fir lahu warhamhu. Amin.
Pas ditanya sama istrinya, abang kenapa menangis? Aku kemarin mau selfie gak bisa. Almar'u ma'aman ahab. Ada seorang yang berkulit hitam, miskin, budak, hamba saya, rakyat jelata, memeluk Nabi Muhammad SAW di peluknya kuat-kuat. Kenapa kau peluk aku, kata Rasulullah? Aku ini miskin, aku ini susah, aku bukan Quraisy, aku berkulit hitam, aku budak, aku hamba saya, amalku tak banyak, aku tak yakin bisa berjumpa dengan engkau di akhirat. Ku peluk engkau di dunia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahab. Kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Kita hari ini datang bukan karena Abdul Somad, kita hari ini datang karena cinta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah ada umatmu di Tayan yang mencintaimu ya Rasulullah. Apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita bawa menghadap Rasulullah? Kita tak hafal Quran. Habib-habib membawa darahnya darah Rasulullah. Kita bukan siapa-siapa, tapi ada satu yang akan kita bawa kepada Rasulullah. Kami bersaudara karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap saling mendoakan. Dalam doa, dalam sholat pun Bapak Ibu mendoakan saya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dari Tayan sampai ke Madinah. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Kalau sayang kepada Nabi, ajarkan anak mengaji. Kalau sayang kepada Nabi, bawa anak ke masjid. Kalau sayang kepada Nabi, suruh bini berjilbab. Kalau sayang kepada Nabi, tutup aurat. Kalau sayang kepada Nabi, jangan biarkan anak mabuk sakau pakai ganja narkoba. Kalau sayang kepada Nabi, jaga negeri ini tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi polisi, jadilah dengan jabatan polisi itu kau menolong agama Allah. Jadi tentara, jadilah dengan seragammu itu kau menolong agama Allah. Jadi pengacara, pengetahuan hukummu menolong agama Allah. Jadi apapun engkau, itu hanya profesi yang kedua. Yang pertama adalah menjadi hamba Allah.